Selamat sore, Saudara Isa. Bagaimana kabarnya? Baik, Ben. Bagaimana dengan kabarnya saudara Ben sendiri? Baik juga, Isa. Sepertinya akhir-akhir ini Saudara Isa sering mengikuti perkembangan infrastruktur dan visi Indonesia di tahun 2045 ya? Bisa minta tolong dijelaskan sedikit kah? Boleh banget, Ben. Bagaimana kalau kita diskusi online saja? Jadi begini, Dewi dan Putri merupakan miniatur kondisi nyata Indonesia saat ini. Ada si kaya, si miskin, anak dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang sangat memadai, namun ada juga yang harus nasib tumbuh dengan kondisi gizi buruk dan sulitnya memperoleh pendidikan. Harus berbondong-bondong ke Jakarta agar dapat memperoleh pekerjaan, katanya. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kondisi negeri kita ini masih cukup tinggi angka ketimpangannya di berbagai bidang. Indonesia bukan saja tentang elok dan indahnya pesona ibu pertiwi kita, namun harus kita sadari, Indonesia juga tentang masih sulitnya menjangkau fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Indonesia memang indah. Bahkan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini tentu dapat menjadi keuntungan, bahkan tantangan bagi kita semua. Keterhubungan antar wilayah menjadi suatu hal yang sangat urgent atau perlu untuk dapat menjamin kesamaan kesempatan yang diperoleh warga negaranya. Namun yang telah terjadi, fokus pembangunan hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu saja. Kinerja pemerintah yang belum mengupayakan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, tingkat populasi yang menjadi salah satu alasannya. Ketika keadaan infrastruktur di sebuah negara lemah, itu berarti bahwa perekonomian negara itu berjalan dengan cara yang sangat tidak efisien. Biaya-biaya yang ditimbulkan menjadi sangat tinggi, salah satunya biaya logistik. Peran pembangunan infrastruktur yang merata merupakan salah satu hal pokok dalam menyokong terwujudnya visi Indonesia menjadi negara maju. Infrastruktur nyatanya memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga merupakan modal sosial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Hal ini merupakan vitalnya pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai suatu wujud keadilan sosial. Usaha yang tengah masif dilakukan pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur yang dituangkan dalam RPJM. Yang pertama, pengembangan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan perkotaan, pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi, dan yang terakhir, pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah. Nah, tentu Ben, hal ini merupakan kewajiban seluruh elemen negara. Kerjasama dan partisipasi yang aktif, terutama kita sebagai anak muda, calon penerus estafet kepemimpinan negeri ini perlu ikut serta dalam mengawasi pembangunan infrastruktur supaya pelaksanaannya dapat berjalan sebaik mungkin, seperti melihat kewajaran anggaran, pelaksanaan pembangunannya, sampai dengan turut aktif dalam menjaga dan merawat fasilitas pemerintah itu sendiri. Nah, betul. Menarik sekali ya diskusi kita kali ini, Saudara Isa. Iya, benar sekali, Ben. Semoga kita semakin peduli dengan kondisi tanah air kita ke depannya.